Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Oleh karena kekuatan, kasih dan rahmat Tuhan, pagi hari ini kita semua ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, bersama-sama kami anak-anak-Mu, umat-Mu, kami membawa pujian kami kepada-Mu. Kami menaikkan syukur kami hanya kepada Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setiamu buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, glory. Glory bagimu. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan sekali lagi, kami bawa, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Glory. Katakan sekali lagi pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, ku bawa kepadamu,
oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum nan sejati di hadapan tatamu. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum nan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum nan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi katakan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mengalir pujian syukur hanya bagimu. Glory, ku menyembahmu Yesus. Haleluya. Glory,
bawa syukur, ku bawa hatiku hanya kepadamu. Syukur ku meninggikan, mengagungkanmu, Raja di atas segala raja. Glory bagimu, sembahmu. Rapasya karana mata karana masya papa karanamu. Iya rapapasya karana mata karana malam masih dia namo. Iya namo. Ku menyembahmu, Yesus. Haleluya, haleluya. Ku menyembah Allah yang kudus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Besar setiamu, kebaikanmu Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmatmu. Sembahkan dan kuangkat pujian hanya bagimu, dan kuangkat, ku muliakan, ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Glory. Engkau Raja, ku tinggikan namamu. Siapa takarana mata karana. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Sama-sama katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci,
namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi katakan, mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan selamanya. Angkat kedua tangan, katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau kutinggikan, kuagungkan Yesus. Mulia namamu, mulia namamu. Segala hormat pujian, segala syukur kami berikan padamu. Haleluya. Sembah, sembah, sembahmu, sembahmu. Kau raja di atas segala raja. Dia masuk. Yesus, biarlah ku menyembah, biarlah ku tinggikan Engkau Yesus. Engkau muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Shebere anamu. Terima
kasih, buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu yang tak bisa-bisa Tuhan. Haleluya. Siapa papa Syakarana mata karanamu glory. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Ayat yang sering kita baca dan mungkin berulang-ulang kali kita melihat dan kita membacanya. Tetapi biarlah hari ini waktu kita membaca, waktu kita mendengar menjadi sebuah perenungan yang luar biasa buat kehidupan kita. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata hati itu adalah pusat segala-galanya dalam kehidupan kita. Pusat untuk kita melihat, pusat untuk kita memandang, pusat untuk kita memutuskan yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan firman Tuhan tadi bahwa jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya mengalir sebuah kehidupan, mengalir aliran-aliran kehidupan yang keluar dari hidup kita. Nah, ketika seseorang itu hatinya mulai rusak, hatinya mulai kotor, saya yakin hal-hal yang keluar sumbernya akan kotor pula yang keluar dari hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya dikatakan firman Tuhan, jaga hatimu dengan apapun. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena waktu hati ini mulai rusak, tercemari dengan hal-hal yang duniawi, saya yakin dan percaya cara pandang kita, cara kita memutuskan dalam kehidupan ini persis dengan orang dunia, sama dengan orang dunia. Oleh sebab itu waspada, karena dari hatimulah akan memancarkan sebuah kehidupan. Nah, begini saudaraku, bahwa ini yang terjadi pada umumnya, bahwa orang pada umumnya beranggapan bahwa manusia itu digerakkan oleh pemikirannya atau manusia itu digerakkan oleh otaknya. Dan kalau dalam hal ini, kalau kita melihat sebuah kebenaran firman Tuhan, bahwa maaf kata ini saya kurang setuju saudaraku. Sebab firman Tuhan berkata bahwa hatilah yang menggerakkan kehidupan seseorang. Sebab dikatakan bahwa dari dalam hati muncul segala pemikiran jahat. Ya, coba kita melihat dulu ya Bapak Ibu ya. Kita melihat di Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-21. 21. Dikatakan demikian. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Oh, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa hati adalah pusat segala-galanya dalam kehidupan kita. Makanya jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Nah, jadi seperti yang saya katakan bahwa orang berpikiran bahwa otaklah yang menggerakkan kehidupan ini, tetapi firman Tuhan berkata bahwa hatilah yang menggerakkan semua kehidupan manusia ini. Nah, dikatakan firman Tuhan, kalau hatimu baik, baik pula cara pandangmu untuk memutuskan dalam kehidupan ini. Kalau jahat hatimu, pasti juga manifestasinya akan jahat pula. Perkataan kasar yang keluar dari hidup kita, kotor, perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang melemahkan, bersikap yang salah, mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan ini. Karena kenapa? Hatinya enggak dijaga, hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, sehingga ketika sumber buruk
manifestasinya yang dikeluarkan buruk pula. Oh ya Bapak Ibu, makanya firman Tuhan bahwa mari kita melihat bukan dengan mata jasmani kita. Oh iya, saya ulang sekali lagi, saya ulang, ini penting banget. Biarlah kita melihat atau memandang kehidupan ini jangan memakai yaitu kacamata jasmani kita, tetapi melihatlah dengan kacamata hati. Melihatlah dengan hati. Sebab begini saudaraku, ada kisah di dalam Alkitab bahwa seorang nabi pernah tertipu dengan mata jasmaninya. Nanti saudara melihat bahwa kisah tentang yang namanya Samuel ingin mengurapi yang namanya Daud. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa seorang nabi bisa dimanipulasi dengan cara dia memandang saudaraku. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa kalau manusia memandang, dia melihat perawakan, tetapi Tuhan melihat hati. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari biarlah kita melihat dalam kehidupan ini, lihatlah dengan hatimu. Saya ingin percaya waktu engkau melihat dengan hati, engkau akan memutuskan hal-hal yang benar dari kehidupan saudara dan saya. Nah jangan sampai Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hatimu buruk. Saya yakin ketika hatimu buruk, gelaplah seluruh hidupmu, kata firman Tuhan. Jadi langkahmu akan menghadapi yang namanya sebuah tersandung, keputusan-keputusan yang salah mengambil dalam kehidupan ini, keputusan yang salah yang engkau ambil saudaraku. Nah oleh sebab itu mari biarlah benar-benar kita menjaga. Kita harus waspada, menjaga hati kita sedemikian rupa supaya tidak dicemari dengan hal-hal yang negatif datang dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi sekali lagi bahwa ukuran Tuhan bukanlah perawakan, ukuran Tuhan bukanlah cantik, ganteng, kaya. Enggak saudaraku, ukuran Tuhan untuk menilai dan mengangkat hidupmu adalah hatimu. Oh iya, saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, ukuran Tuhan untuk melihat kehidupan kita bukan perawakan, bukan kecakapan, bukan cerdas, bukan pintar, tetapi hati menjadi ukurannya. Kalau Tuhan ingin mengangkat hidupmu, kalau Tuhan ingin mengangkat, mempromosikan hidupmu, adalah bahwa Tuhan melihat hatimu saudaraku. Nah oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya yang mengalir dari kehidupan kita hal-hal yang baik yang menghidupkan sekeliling kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari lewat renungan kita pada pagi hari ini kita semakin diingatkan lagi bahwa kita harus waspada supaya hati kita tidak tercemar dengan hal-hal yang negatif datang dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan dan rahmat-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Biarlah kami melihat dalam kehidupan ini, kami memakai hati kami, supaya kami tidak tertipu, supaya kami tidak mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kami. Biarlah itu menguatkan, memberi kami nasihat, meneguhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Bila sepanjang hari ini kami disertai, kami dilindungi oleh Tuhan sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur kami berikan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut hari ini penuh dengan kemenangan, keberhasilan dan keberkatan dalam Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati. Amin.